Syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum bapak, kaum ibu, generasi muda, anak-anak kami hadirin wal hadirat rahimakumullah. Beberapa menit ke depan sedikit tausiah disampaikan kepada kita, mengangkat bahasan mewujudkan akhlak yang sempurna. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ajaran agama Islam secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariat, yang ketiga adalah akhlak. Kalaulah boleh diibaratkan seperti pohon, akidah tersebut atau biasa disebut juga dengan iman itu bagaikan akar dari pohon. Lalu syariat bagaikan batang, dahan, ranting dan daun. Serta lalu kemudian akhlak itu bagaikan buahnya. Maka tidak akan muncul buah kalau dia tidak punya ranting, daun atau dahan atau batang. Tidak mungkin dia muncul tiba-tiba langsung buah. Maka oleh sebab itu juga tidak akan mungkin muncul batang, dahan, ranting dan daun kalau tidak ada akar. Maka mereka yang memiliki akidah dan keimanan yang baik, tumbuh suburlah pohon tersebut mengeluarkan batang yang baik, mengeluarkan dahan dan ranting yang banyak serta daun yang menghijau. Puncaknya maka kemudian akan muncullah buah. Maka buah tersebut adalah muara akhir dari satu pohon, walaupun tidak semua pohon itu mesti kemudian berbuah dalam kehidupan dunia yang kita jumpai. Jadi ini ibaratnya bagaikan pohon yang dia punya buah, tidak akan muncul buah tersebut kalau tidak ada daun, ranting, dahan dan batang. Dan batang, dahan, ranting dan daun tersebut tidak akan juga muncul kalau tidak ada akar yang baik. Nah, oleh sebab itu wajar kemudian kalau dikatakan muara dari ajaran agama Islam itu puncaknya adalah akhlak. Maka Rasul pun mengatakan innama bu'istu liutammimma makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak. Akhlak siapa? Tentu akhlaknya manusia. Menariknya seorang ahli hadis yaitu Ibnu Rajab di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, dia mengatakan puncak dari kesempurnaan akhlak manusia tersebut ketika dia mampu mengaplikasikan dalam kehidupannya 4 hadis. Kalau kita bisa mengamalkan 4 hadis ini dengan baik, maka sempurnalah akhlak kita. Mana 4 hadis tersebut? Pertama adalah hadis yang berbunyi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Kalau takkan mampu berkata baik, lebih baik diam. Yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Indikator dari baiknya keislaman seseorang tersebut adalah ketika dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, hadis singkat dia hadisnya tapi luar biasa dalam maknanya. Hadis yang berbunyi la taghdab, janganlah engkau marah. Dan yang keempat, hadis yang berbunyi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kamu sebelum kamu bisa mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri.
Maka oleh sebab itu 4 hadis ini, kata Ibnu Rajab, seorang ahli hadis, ketika kita mampu mengamalkannya dengan baik dan sempurna, semakin baik pengamalan 4 hadis ini, maka semakin sempurnalah akhlak kita. Yang pertama, hadis Rasul yang berkaitan dengan lisan kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik. Kalau takkan mampu berkata baik, lebih baik diam. Jadi ini mengingatkan kita bagaimana kemampuan kita menjaga lisan kita. Lisan ini Pak Bu, walaupun dia tak bertulang, tapi luka yang ditimbulkan atau sakit yang ditimbulkan karena lisan ini bisa lebih luar biasa sakitnya bila dibandingkan dengan pedang. Maka ada ungkapan, kalau luka disebabkan karena pisau ataupun pedang, masih ada kemungkinan obat bisa dicarikan. Tapi kalau luka hati manusia disebabkan karena lidah, kemana obat Anda akan dicari? Tak bisa mencarinya. Saya misalnya Bapak sekalian, ketika lisan saya menyakiti hati Bapak Ibu, sekalipun setelah ini luar biasa bagus akhlak saya kepada Bapak Ibu, tidak akan mampu menyembuhkan sakit hati Bapak Ibu kalau tidak Bapak Ibu sendiri yang menyembuhkan sakit hati tersebut. Maka itu sebabnya kita diperintahkan untuk menjaga lisan. Dalam satu kesempatan, Luqmanul Hakim kemudian diminta oleh majikannya agar kemudian menghidangkan hidangan yang paling enak di dunia. Ketika itu dihidangkan olehnya adalah gulai lidah dan hati. Dalam cerita itu gulai lidah dan hati sapi. Lalu kemudian keesokan harinya majikannya tadi kembali meminta, tapi permintaannya berbeda. Wahai Luqmanul Hakim, kalau kemarin engkau hidangkan hidangan yang paling enak, hari ini saya minta kepada engkau, tolong hidangkan hidangan yang paling tidak enak, yang paling membahayakan. Tapi lagi-lagi Luqmanul Hakim menghidangkan lidah dan hati. Maka kemudian majikan Luqmanul Hakim bertanya kepadanya, kemarin aku minta kepada engkau hidangan yang paling enak, engkau hidangkan lidah dan hati. Hari ini aku minta kepada engkau menghidangkan hidangan yang paling tidak enak dan paling membahayakan, lagi-lagi engkau hidangkan lidah dan hati. Apa maksudmu? Dikatakan olehnya, enak dan tidak enaknya hidup ini, selamat dan tidak selamatnya manusia tersebut sangat bergantung pada lidah dan hatinya. Kalau lidahnya lurus, hatinya lurus, insya Allah keimanannya lurus. Tapi kalau kemudian lidahnya bengkok, hatinya bermasalah, tentu iman tidak akan lurus. Maka oleh sebab itu, keharusan kita menjaga lisan adalah sebagai bagian dari ajaran terpenting di dalam ajaran agama Islam. Rasul sampai mengingatkan kita, tahukah kalian kenapa manusia tersebut nanti ketika dilemparkan ke neraka, kepalanya duluan masuk ke dalam neraka? Maka sahabat mengatakan, hanya Allah dan engkau yang tahu ya Rasul. Maka Rasul pun kemudian mengatakan, karena di kepala tersebut ada lidah, yang oleh Imam Al-Ghazali sampai dia jabarkan, ketika membicarakan tentang dosa hati atau penyakit hati, itu hanya 10 dijabarkan olehnya. Tapi ketika membicarakan tentang penyakit lidah atau dosa dari lidah, sampai 24 macam yang diuraikan oleh Imam Al-Ghazali tersebut. Maka oleh sebab itu, pandai kita menjaga lisan kita, insya Allah akan menyelamatkan kita. Tapi kalau tak pandai kita menjaga lisan kita, celaka dan petakala yang kemudian kita hadapi dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Menariknya hadis tersebut sampai kemudian mengatakan, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata baik. Kata baik yang digunakan di situ adalah menggunakan kata khair, tidak menggunakan kata ma'ruf. Karena berbeda Bapak sekalian. Apa beda antara khair dengan ma'ruf? Sama-sama terjemahan kebahasannya adalah baik, tapi ma'ruf tersebut baik dalam standar akal manusia. Tapi kata khair, baik tersebut adalah baik yang berdasarkan nilai-nilai keumuman yang dituangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Artinya dalam keseharian kita, ketika menggunakan lisan kita, hendaklah kemudian di situ ada nasihat-nasihat
yang tertuang secara tekstual dalam ayat Al-Quran yang kita sampaikan, atau mungkin secara tekstual tidak, tapi nilai-nilai keumuman dari Al-Quran dan Sunnah itulah yang menghiasi lisan kita. Itulah kemudian kesempurnaan dari akhlak manusia. Yang kedua, dikatakan oleh Ibnu Rajab, kesempurnaan akhlak manusia tersebut tergantung seberapa maksimal dia mengamalkan hadis Rasul, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Indikator dari kesempurnaan keislaman seseorang tersebut bergantung kepada sejauh mana dia bisa mampu meninggalkan hal-hal yang tidak memberikan nilai manfaat. Apa maksudnya di situ? Pertama, tentu meninggalkan yang haram. Karena yang haram sudah disepakati pasti tidak ada manfaatnya, justru mudaratnya yang ada. Yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang makruh. Yang makruh itu adalah sesungguhnya dia adalah larangan. Cuman kalau memang terlakukan, bahasanya terlakukan, bukan dilakukan, terlakukan, tidak apa-apa, tidak sampai berdosa. Jadi bukan kemudian yang makruh itu sengaja dilanggar, tidak. Contohnya yang paling sederhana misalnya merokok misalnya. Kalau sebagai ulama malah kemudian haram dia katakan, tapi sebagian mengatakan makruh. Oh, ketika orang sengaja dia merokok berarti dia sengaja melakukan yang dilarang. Sengaja melakukan yang dilarang, walaupun tak sampai berdosa. Lawan dari makruh ini kan sunat. Sama kita masuk masjid tadi misalnya. Masuk masjid itu sunat hukumnya sholat tahiyatul masjid. Kalau kita sengaja tinggalkan berarti kita melakukan perbuatan yang makruh. Maka oleh sebab itu tak boleh kita sengaja begitu masuk masjid lalu kemudian tidak sholat sunat tahiyatul masjid. Harus diusahakan. Tapi andaikan kemudian tidak terlaksana, bahasanya tidak terlaksana, tidak terlakukan, bukan kemudian tidak dilakukan, tidak terlakukan. Kenapa begitu? Masuk masjid, begitu sampai di saf ternyata orang iqamah, itu tidak dapat dielakkan, berarti tidak terlakukan oleh kita. Itu baru tidak apa-apa. Tapi begitu masuk masjid sudah setengah 12, masih lama lagi kemudian waktu zuhur masuk. Tapi begitu masuk masjid lalu kemudian dia tidak sholat tahiyatul masjid, berarti dia melakukan perbuatan yang makruh karena dia meninggalkan sesuatu yang sifatnya sunat. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, seseorang yang sengaja meninggalkan perbuatan yang sunat, orang tersebut adalah celaka, walaupun celaka yang tidak berdosa. Sebaliknya, seseorang yang sengaja melakukan perbuatan yang makruh, orang tersebut adalah orang celaka, walaupun celakanya itu tidak sampai berdosa. Nah, maka oleh sebab itu, yang haram tinggalkan, yang makruh tinggalkan. Lalu kemudian yang ketiga adalah hal yang sifatnya mubah, tapi kemudian dilakukan berlebih-lebihan. Ini adalah sesuatu yang tidak memberikan nilai manfaat. Bergurau itu boleh, tapi kalau hari-hari kita penuh dengan gurau-gurau saja, akhirnya khawatirnya nanti akan mematikan hati, karena dia akan memunculkan tawa. Dalam ungkapan kan dikatakan falyadhaku qalilan walyabku katsiran, kata Rasul. Bersedikitlah tertawa terbahak, lalu banyaklah menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau banyak tawa, khawatirnya akan mematikan hati manusia. Maka oleh sebab itu bergurau ala kadarnya boleh, tapi kalau sudah berlebih-lebihan maka dia menjadi perbuatan yang tidak bermanfaat. Silaturahim sunat. Berkunjung dalam bentuk ke rumah kawan, silaturahimnya formatnya itu berkunjung, boleh, mubah. Tapi kalau sudah 5 jam di rumah kawan tadi, itu sudah berlebih-lebihan. Kawan tadi boleh jadi mungkin banyak pula urusannya. Pergi ke kedai kopi, duduk sama-sama dengan kawan, boleh, silaturahim alasannya mungkin. Tapi kalau sudah dari jam 8 malam sampai jam 12 malam duduk juga di kedai kopi tadi, itu sudah berlebih-lebihan. Inilah yang dimaksud oleh hadis. Kesempurnaan keislaman seseorang tersebut adalah ketika dia mampu meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, yang ketiga, hadis Rasul untuk kesempurnaan akhlak manusia tersebut. Ini hadis anak TK sudah hafal ini. La taghdab, jangan engkau marah. Kenapa begitu?
karena marah tersebut pasti nanti menjelma dalam bentuk akhlak tercela. Kalau dia keluar dalam bentuk perkataan, maka kemudian dia akan bisa memaki, bisa menghina. Kalau dia muncul dalam bentuk sikap tangan, bisa memukul. Kalau dia muncul dalam bentuk sikap kaki, dia bisa menyepak. Kalau tersimpan di dalam hati, dia akan jadi dendam, maka dia akan merusak. Itu sebabnya dalam Al-Quran kan kita diingatkan oleh Allah, apa tanda orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz. Orang bertakwa tersebut adalah orang-orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Wal kaziminal ghaiz, mampu dia menahan marah. Jadi marah itu bukan untuk dilepaskan. Laisa syadid bisur'ah, kata Rasul. Wa innama syadid allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Tidaklah dinamakan orang yang kuat adalah orang yang menang dalam bergulat, atau orang yang sekali pukul orang lain dibuat tumbang olehnya. Tetapi yang namanya orang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah. Itu sebabnya Islam mengajarkan kita agar kemudian pandai mengelola marah tersebut, sehingga kalaupun keluar isinya dakwah, tidak lagi marah yang dikendalikan oleh nafsu, yang dikendalikan oleh syaitan. Maka oleh sebab itu diajarkan, ketika engkau marah bacalah ta'awuz. Ketika engkau marah, maka kemudian upayakan posisi tubuhmu rendah. Maka dalam hadis kata kalau Rasul, jika engkau berdiri, engkau dalam keadaan marah, redamlah marah tersebut dengan duduk. Jika dengan duduk tak hilang, maka kemudian redam dengan berbaring, bawa tidur dia, mudah-mudahan dengan tidur hilang dia. Lalu kalau kemudian belum juga hilang, maka kemudian diajarkan oleh Rasul, redamlah marah tersebut dengan berwudu, karena marah tersebut berasal dari syaitan. Syaitan tercipta dari api, api akan mati kalau kemudian disiram dengan air. Maka bawa berwudu. Malah dalam riwayat lain disebutkan kalau belum juga hilang, bawa solat. Kalau dengan solat belum juga hilang, anda ada jawaban lagi itu. Berarti sepanjang solat mikirnya bukan mengingat Allah, tapi mikirnya adalah terkait dengan apa yang menyebabkan dia marah. Solatnya bermasalah. Kalau solatnya tidak bermasalah, insya Allah itu hilang marah. Nah, terakhir sekalian, karena keterbatasan waktu kita tidak buka panjang-panjang lebar, bahwa kesempurnaan akhlak manusia tersebut itu bergantung sejauh mana dia menjalankan hadis Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kamu sebelum kamu bisa mencintai saudaramu melayaknya mencintai dirimu sendiri. Maka artinya dalam perilaku keseharian kita, minimal standar minimal dalam Islam itu, akhlak kita itu baik ketika kita bisa memperlakukan saudara kita seperti kita memperlakukan diri sendiri. Ketika kita memberi yang diberi itu adalah yang kita sendiri suka, bukan kemudian yang kita sendiri tak suka, kita sendiri tak mau lagi. Dia sedekah tapi dia sendiri tak mau dengan itu lagi. Dia memberi apa yang dimakan, tapi kemudian dia sendiri tak mau makan lagi, itu baru kemudian diberikan pada orang. Maka itu tidak dipandang sebagai orang yang berakhlak baik, walaupun konteksnya adalah sedekah. Maka oleh sebab itu, kalau kita tak mau dimarahi, jangan marah kepada orang. Kalau kita tak mau disakiti, jangan kemudian menyakiti orang. Bahkan kalau bisa sebetulnya akhlak kita lebih tinggi dari itu. Bagaimana akhlak yang paling tinggi tersebut? Adalah mampu berlaku ihsan. Apa itu ihsan? Berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, berbuat lebih baik terhadap orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Kalau sampai pada kondisi seperti ini, inilah setinggi-tinggi puncak dari akhlak manusia tersebut. Inilah Bapak-Ibu sekalian, sedikit mengingatkan kembali, kesempurnaan akhlak manusia tersebut bergantung sejauh mana dia mengamalkan 4 hadis. Pertama, hadis berkaitan dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku dirinya beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik. Kalau takkan mampu berkata baik, lebih baik diam. Yang kedua, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kesempurnaan dari Islamnya seseorang tersebut
adalah sejauh mana dia mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Yang ketiga adalah la taghdab, jangan marah. Yang keempat adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang di antara kamu sebelum kamu bisa mencintai saudaramu layaknya mencintai diri sendiri. Mudah-mudahan 4 hadis ini dapat kita amalkan dengan maksimal sehingga akhlak kita menjadi utuh dan sempurna, sehingga sesuai dengan tujuan kehadiran Rasul adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.